memakai broadcasting itu sudah lebih rumit karena berkaitan dengan teknis juga, peralatan ya, sistem jaringan segala macam. Sehingga yang kami maksud dengan reportase di sini masih dari awal itu sampai pada bagaimana kita mengedit video kita. Kalau tadi sudah teknis pengambilan gambar, yang fotografi, ada materi yang kembali itu di waktu WhatsApp, itu juga untuk video dengan angle ya, bukan angels. Kalau angels ini, ya, bacanya angle, sudut, ini angle segitiga tuh, nah, angle, bacanya angle, sudut berita atau sudut pengambilan gambar dalam kesempatan kita. Jadi kita batasi ya, yang dimaksud dengan teknik reportase itu dari awal semuanya, ya, dari awal bagaimana jurnalis itu mengumpulkan informasi, data, wawancara, ya, mengumpulkan fakta dari lapangan untuk dijadikan sebuah berita. Dalam kesempatan ini kita akan nanti sampai pada mengedit video dan kemudian kita latihan sebentar untuk live report, gitu, bikin video live report, ya. Sehingga apa yang sudah kita latih kemarin, menulis, bikin artikel pendek itu, straight news, itu akan tetap dipakai, ya, tidak dibuang dan tidak tercecer seperti ini. Tanggung jawab masing-masing yang punya nanti dipakai, masih terus dipakai sampai 1 minggu ke depan, ya, untuk naskah-naskah kita, dan kertasnya masih dipakai untuk latihan. Nanti ada komitmen di ujung kita. Nah, masih dengan sumbernya di sini. Kalau materi-materi yang untuk dipakai belajar mandiri bisa dibuka di fanpage saja, dari situ. Kita lihat video dulu untuk pemanasan. Hai semua, selamat datang di panduan praktis kami tentang teknik reportase dasar. Ini adalah langkah pertama Anda menuju dunia jurnalisme digital yang menarik dan penuh tantangan. Selamat datang di workshop literasi digital dengan pendekatan jurnalistik. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan berita dengan cara yang menarik dan informatif. Aku dan dalam beberapa menit ke depan, aku akan berbagi teknik dasar reportase untuk jurnalisme digital. Teknik-teknik ini akan membantu Anda menjadi seorang jurnalis yang handal dan profesional. Siap? Mari kita mulai. Pertama, kita akan membahas tentang lead. Lead adalah kalimat pembuka yang menarik perhatian. Ini adalah bagian yang paling penting dari sebuah berita, karena menentukan apakah penonton akan terus menonton atau tidak. Lead adalah kalimat pembuka yang menarik perhatian. Misalnya, hari ini kejadian luar biasa terjadi di pusat kota Jakarta. Kalimat ini langsung menarik perhatian dan membuat penonton ingin tahu lebih lanjut. Contohnya, hari ini kejadian luar biasa terjadi di pusat kota Jakarta. Dengan link yang kuat, Anda bisa memastikan bahwa penonton akan penasaran dan terus menonton laporan Anda. Berikan informasi terlebih awal agar penonton penasaran dan terus menonton. Ini adalah kunci untuk menjaga perhatian mereka. Sekarang, kita simulasikan kamu sebagai reporter di lapangan. Bayangkan Anda berada di tengah-tengah kejadian penting dan harus melaporkannya secara langsung. Pastikan suara dan gambarnya jelas dan sampaikan informasi yang akurat. Ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas Anda sebagai jurnalis. Yang awal, aku sedang berada di lokasi kejadian. Seperti yang kalian lihat di belakang itu, situasi masih sangat kacau. Polisi masih berusaha mengendalikan kerumunan. Dengan memberikan gambaran yang jelas, penonton bisa memahami situasi dengan lebih baik. Jelaskan apa yang terjadi dengan jelas dan singkat. Jangan lupa teknik debrief. Debrief adalah teknik merekam ulang suara untuk memastikan
merangkum informasi utama dan memberikan kesimpulan. Ini membantu penonton mengingat poin-poin penting dari laporan Anda. Contohnya, demikian laporanku dari Pusat Kota Jakarta. Aku mengumpulkan dengan penutup yang kuat, Anda bisa memastikan bahwa penonton akan mengingat laporan Anda. Penutup yang kuat membantu penonton mengingat poin-poin penting. Ini adalah cara yang efektif untuk memastikan bahwa pesan Anda tersampaikan dengan baik. Nah, teknik dasar reportage dalam beberapa menit. Dengan menguasai teknik-teknik ini, Anda akan siap untuk terjun ke dunia jurnalisme digital. Jangan lupa terus berlatih dan kembangkan kemampuan. Latihan adalah kunci untuk menjadi jurnalis yang handal dan profesional. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya. Like, rate, subscribe, and want to see more games. Ada metodologi itu bikin skripsi apa itu kan metodologi di sini gitu ya, di bab 23 ya, misalnya metodologi di bab 3 atau bab 2 itu. Ini metode kita. Dan sering di riset kampusan juga kan ada metodologi apa wawancara misalnya ya. Kalau jenis beda lagi ya, kualitatif atau kuantitatif dan metodenya. Dan jurnalisme juga melakukan hal yang sama. Wawancara, observasi, penguatan langsung lapangan, dan riset dokumen, riset data dokumen. Nah, tepat di sini saya ingin mengingatkan bahwa apa yang sudah kita pelajari kemarin, latihan kemarin, straight news itu untuk kebutuhan reportase dasar, ya. Untuk kebutuhan reportase dasar. Apa ini sebenarnya? Ini klasifikasi kita. Saya gambarkan singkatnya begini di sini ya. Nanti bisa disimak materinya. Kalau di sini gambaran ringkasnya begini. Reportase dasar, ada kemudian reportase media, dan yang pada tingkat lanjut kemudian reportase lanjutan. Untuk dari sisi durasi dulu, dari sisi durasi ya, straight news kita yang kemarin ada di reportase dasar itu bisa 1 sampai di durasinya ya, sampai 1,5 menit. Ya, ini blocking waktunya mungkin di TV-TV sana misalnya, TV kita sempit saja waktunya, tidak banyak. Ya untuk kita di sini boleh fleksibel 2 menit sampai 3 menit untuk straight news boleh. Tapi nanti kembali tergantung ke naskah teman-teman konsos. Ya kalau naskahnya banyak bisa 2 menit. Wawancaranya, insert wawancaranya mau ditambah ya di tengah-tengah itu dari narasumber mau bikin 1 menit auto itu depan 1 menit. Wawancara 1 menit, plus video setelah itu setelah wawancara 1 menit, jadi 3 menit, no problem, fleksibel. Tapi lagi-lagi saya ingatkan lagi-lagi kembali ke naskahnya. Kalau naskahnya tadi bisa 8 menit. Kalau tidak, mentok di 1 sampai 1,5 menit saja. Setengah menitnya 30 detik wawancara, quotes ya.
Kalau di tulisannya itu, artikelnya itu dalam tanda kutip itu kalimat langsung narasumber 30 detik sudah selesai. Yang paling kuat dari narasumber itu ada di situ. Ya. Lanjut di reportase media dari sisi durasi, ini bisa 5 menit sampai 10 menit masih boleh. Gitu. Ini masih boleh 5 menit sampai 10 menit. Nanti kita lihat variabel lainnya. Sedangkan di reportase lanjutan ini bisa sampai durasinya kurang lebih bisa 30. Orang nggak akan bosan nonton ini. Kenapa? Sebenarnya bisa sampai setengah jam, 45 menit, 1 jam bahkan bisa. Orang tidak akan bosan. Kenapa begitu? Kita lihat reportase dasar dari sisi varian lainnya itu sumber lah, katakan ya, narasumber. Narasumber itu 1 sampai 2 kemarin teori 1 sampai 2 narasumber plus narasumber yang saling mendukung, pernyataannya saling mendukung, atau sebaliknya narasumber keduanya yang bertolak belakang. Cukup lah ini. Kalau 3 menit masuk, narasumber berikutnya masuk, sesuaikan dengan tulisan naskahnya itu. Jadi 3 menit lah apa itu. Kalau reportase media, ini narasumbernya bisa lebih dari 2. Ya, bisa 3, bisa 5, boleh masuk dengan durasi 5 sampai 10 menit. Cukup banyak narasumber yang bisa kita input, bisa masukkan ke dalam. Mau jenis tulisan, artikel, maupun video masuk. Begitu juga dengan reportase lanjutan 30 menit ini. Tapi kan tidak salah-salah juga kan kita memilih narasumber pakai rapat redaksi, rapat kursus untuk menentukan itu. Di file di slide sebelumnya ya, menentukan siapa narasumber yang diwawancara. Perbedaannya apa sekarang? Kalau narasumbernya banyak, kalau ini sudah bentuk 2 lah cukup. Kalau ada 3 lagi mau bicara, 4 mau bicara narasumber, singkirkan, bikin artikel baru. Setelah itu 1 lagi. Pada satu event bisa ada banyak kegiatan, banyak tulisan, banyak artikel dan sebagainya. Perbedaannya yang lebih dalam sebenarnya soal riset kita, ya, soal teknis, ini. Oke, wawancara. Kita cari orang ya. Wawancara itu kita cari orang. Kita cari orang. Narasumber ya, orang. Observasi ya, fakta. Kita cari fakta. Gitu. Riset dokumen, kita cari data. Orang, fakta, data. Riset dokumen. Perbedaannya begini, kalau riset dokumen itu apa tuh riset data ini file-file peraturan perundangan terkait ya mungkin agak lebih luas. Kalau dokumen berarti yang langsung berhubungan dengan apa yang sebenarnya kita tulis, berhubungan langsung. Kalau riset data undang-undang agak luas lah gitu. Tapi pada prinsipnya itu data. Fakta dan data, observasi data, wawancara orang, observasi fakta, di data. Hal yang sama juga dilakukan di reportase media. Tapi outputnya adalah feature, sebutannya boleh kira-kira. Fitur atau feature in depth report. In-depth reportase. Outputnya itu ya untuk reportase media. Outputnya in-depth, laporan mendalam. Dan satu peristiwa, kegiatan, kejadian. Oke, peristiwa setelah itu hajar. Buru-buru ya, tidak tayang, kirim, upload di website kita atau di video kita.
Tapi lebih jauh kita masih mau telusuri sebuah kegiatan atau sebuah peristiwa. Variasi laporan mendalam bukan berarti tidak mesti juga hal-hal yang berat sekali ya. Karena feature itu mengandalkan nuansa, suasana. Gitu. Karena di situ kita akan sisipkan opini, sudah boleh. Tapi opini bukan asal opini berdasarkan fakta-fakta, penafsiran tapi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dari kegiatan dari beberapa peristiwa. In the report, outputnya itu. Kalau ini setelah itu selesai, ya. Berburunya masih sama, berburunya ini orang dan data, orang dan data. Fakta sudah pasti masuk ya, orang data. Atau sering kita sebut ini people trace, kejar orang, cari orang, itu wawancara. Data papers trail, ini dua ini kita pakai untuk reportase dasar dan reportase majen. Perbedaannya ada di durasi. Ya. Bagaimana dengan reportase lanjutan? Reportase lanjutan itu outputnya adalah feature investigatif, itu investigatif. Outputnya itu reportase lanjutan, feature investigatif. Tambahannya apa? Ini makin dalam ini ya. Ringan-ringan saja, agak berat. Ini makin dalam. Apalagi yang dicari di sini? Kalau di dua di atas cari orang, cari data. Di sini tambah lagi ini. Money trace, cari uang. Bukan cari kaya. Sorry ya. Bukan cari kaya, tapi follow the money flow. Kemana uang mengalir, di situ masalah. Itu investigasi, makanya kita batasi diri. Kita mainnya di sini. Kalau mau ke sini mungkin tulisannya agak panjang ya, nanti ke video kita. Video dengan durasi 5 sampai 10 menit. Ya, kalau ini 1 setengah, boleh 2-3 menit di straight. Tapi ini riset sudah sampai, kalau di video itu risetnya dimunculkan ya, hasil riset dokumen korupsi segala macam. Nah ini biasanya untuk yang berat-berat. Kita belum sampai ke sini ya. Ini supaya kawan-kawan yang hobi tulis opini tahan diri dulu. Kita selesaikan news dulu. Ya. Tidak dilarang gitu, belajarnya boleh. Tapi tidak usah ke situ dulu. Kita boleh kemudian dua ini, people trace dan paper trace. Itu bisa ada di dua report, jenis reportase ya. Yang ini money trace, ikuti kemana uang pergi, follow the money flow. Itu untuk kawan-kawan sudah expert ya, kata Sam, kata Putra, belum ya, cepat hari ini itu untuk mengikuti. Nah, ini kerja-kerja investigatif, itu kerja-kerja yang sensitif. Jadi kita batasan kita jelas ya, supaya tidak ke opini dulu ya, bro, NGO. Nah, ini liputan mendalam bro, soal lingkungan ya, gitu. Bagaimana hutan desa, bagaimana pengurusan hutan, gitu. Tapi kalau ada bocoran dokumen keuangan, tidak ada suap penyuap dalam izin ya, itu ada di sini. Dan ini tidak gampang, makanya kita nulis opini itu tidak salah tulis. Nulis feature misalnya tidak salah masuk. Tuntaskan dulu kita, ya kita tuntas dulu di sini. Nah ini jadi reportase supaya tidak keliru kita. Sampai kemudian nanti kita bikin video juga, itu kita batasi diri untuk ada di sini. Reportase majen ya boleh kemudian, ya untuk laporan-laporan mendalam. Satu event besok misalnya di Pawanto, misalnya
bikin straight news rame gitu kasih gas straight news 5-10 berita bikin tapi bikin laporan mendadak menulis feature kegiatan besar satu feature saya saya punya tahun 2006 saya punya feature radio dulu masih di radio feature radio itu disiarkan oleh Deutsche Welle radio Jerman. Bagaimana tradisi fak-fak ya, dengan TV besar, bukan TV kecil yang misalnya kalau TV besar rata-rata orang dulu di bawah tadi yang ada apa bukan tariannya lain tapi nyanyiannya yang kuat gitu, mengandalkan lagu itu semua. Tapi radio bisa bayangkan orang dengar radio tapi terbawa ke suasana seakan-akan ada di lokasi orangnya. Jadi bunyi-bunyian persiapan alat segala macam terekam. Bayangkan kalau itu kita di video, bikinkan di video bagaimana proses itu mempersiapkan sebuah musik ya, memainkan musik tradisional. Bisa kita bikin misalnya di event besok ya. Kan rame juga tradisi kita di Papua kan ada sambutan, penyambutan tamu dengan itu aksesoris segala macam. Ada tradisi japir, ya, ada penggunaan manik-manik, mahkota, cendrawasih. Kita belum dapat sih yang menulis tentang makna japir misalnya. Karena ada penyambutan itu ada bahasa tradisi manik-manik apa. Besok di sini atau di sana ada tradisi, coba digali, bikin artikelnya kemudian masuk ke reportase video, misalnya untuk 5 menit reportase yang straight news anggap jadilah gitu, tuliskan penyambutan tamu, siapa yang datang, duitnya jadi bisa lebih cepat lihat. Rampungkan tulisannya, baru bikin video. Ya. Jadi perbedaannya supaya kita juga menahan diri, kita tuntaskan dulu yang pertama sebelum masuk ke 2, apalagi yang ke 3. Ini ada saya tuliskan perbedaannya di sini ya. Nah, langsung digas, rotasionalnya seperti itu. Nah, ini profil ya. Bikin profil dong ya, kita belum punya ya, belum sempat di website misalnya atau di video YouTube profiling pastor paroki, profil toko-toko. Ini sih kadang pasti itu akan mendapatnya 5 menit sampai 10 menit. Dapat ya, gitu, untuk reportase nanti. Jadi kita bisa ke sana selain bikin straight news. Kita bisa masuk ke situ. Kisah inspiratif, kegiatan tersebut liputan tentang dampak kebijakan pada masyarakat, pemerintahan lainnya. Kalau ini reportase lanjut, korupsi segala. Ya ini penting juga sih itu diperhatikan bagaimana seorang reporter itu ya. Yang skill-skill itu dipakai. Kita belajar berinteraksi memang. Kalau kemarin baru datang kan pada giant semua tuh yang image bisa kita cari dulu berkumpul bercerita cair dulu supaya ketika masuk sudah bisa. Jurnalis pasti begitu, masuk tempat baru yang kita tidak kenal orang, betul siapa segera menyelam. Maksudnya berpikir supaya cepat bisa berinteraksi. Itu intinya. Ya kalau begitu pasti komunikasi baik, beradaptasi dan skill ya, soft skill kita lagi belajar. Soal etika, oke lah. Kalau mau nanti saya lagi ya etika. Kode etik misalnya,
positif keuskupan. Ada video nanti yang saya sudah bagi di grup, saya lihat. Saya kira itu. Berikutnya itu saya ada bagi ini untuk kita mau bikin video, ya. Saya ada bagi InShot di grup, install sekarang, bisa? Boleh diinstal sekarang. InShot saya sudah lama pakai InShot, pakai aplikasi InShot di Play Store ada aplikasi InShot. Saya tidak menganjurkan juga untuk hanya pakai itu, tapi dari yang saya pakai saya bagi. Nah, kalau di TikTok bisa pakai CapCut, itu bawaan sudah dia satu paket biasanya. Dan sebenarnya platform editing video ini sudah banyak sekali, banyak. Tapi dari kebiasaan saja. Saya mau kasih tahu sesuatu di sini dari kebiasaan, ya dari yang saya pakai. Sudah diinstal sekarang, nanti kita akan pakai itu sebenarnya di praktek. Sudah. Baik, klik yang dulu yang sudah, masih lihat ramai bareng ya. Install dulu. Sudah. Oke, masih ada pertanyaan tentang reportase? Pakai InShot atau mana bisa, ya? Pak, mungkin saya minta yang perencanaan report tadi, supaya kita pertegas lagi tentang rencana reportnya. Ya, ini. Oke teman-teman, tolong perhatikan, ini poin paling penting ketika kita mau membuat reportase, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Maka sesudah ini kita akan bagi dalam kelompok, sambil makan, duduk berkelompok, mulai merencanakan apa yang akan menjadi reportase itu. Silakan lihat di saat jangan keluar. Kita di lingkungan Agustinus, mau di paroki, di pastorat, mau di depan, mau ini, lihat sesuatu yang unik dan yang ingin kalian beritakan, ya? Yang kalian ingin beritakan. Misalnya di sana ada makam pastor siapa, dulu kenapa, cari informasi, ya, toh? Kalau bila perlu, mungkin panggil suster, minta tolong saya wawancara sebagai report, ya. Maka direncanakan dulu, misalnya mau mengangkat tentang gereja Agustinus.
Kalian membuat reportnya, apa perencanaan, narasinya. Membuat narasi dulu siapa yang mau diwawancara. Kalau sebagai latihan, misalnya tidak ada narasumber, pura-pura teman satu menjadi narasumber untuk latihan wawancara. Ya, untuk latihan mewawancarai orang. Pengumpulan data itu pasti, cari di internet, misalnya tentang Agustinus, paroki, sejarahnya bagaimana, tentang kuburan itu sejarahnya bagaimana, buat sehingga kita ngomong ketika report itu berdasarkan data, bukan imajinasi kita. Ya saudara-saudara, paroki Santo Agustinus ini saat ini saya ada berada di depan paroki Santo Agustinus. Paroki ini didirikan pada tahun 1560. Ini kalau kompos 1560 kan dari mana datanya, gitu. Jadi harus dapat data bahwa paroki ini didirikan pada tahun sekian-sekian. Bahwa paroki Santo Agustinus sebenarnya adalah merupakan katedral pertama yang ada di keuskupan kita ini. Nah itu sesuatu yang unik bahwa paroki Santo Agustinus ternyata pernah menjadi katedral. Mengapa? Karena paroki Santo Agustinus ini adalah menjadi pusat keuskupan Manowari Sorong dari tahun sekian-sekian. Cari data. Nah, telah hadir di samping saya seorang saksi mata, misalnya saksi mata, pastor paroki, pastor bagaimana ini? Jadi cari data, ya. Buat apa yang kalian mau buat. Tadi ingat di situ reportasenya. Narasi strike news penting. Strike news penting. Jadi yang mau direport, mau dilaporkan itu berdasarkan fakta, bukan hoax. Ingat, Komsos bukan menyebarkan hoax, tetapi adalah fakta. Maka pentingnya mencari data, pengumpulan data. Ya, bisa mencari googling di internet. Lalu kemudian nanti dengan langsung wawancara. Pak, bagaimana pengumpulan data, verifikasi data, penulisan berita, membuat strike newsnya, penyuntingan dan kemudian report. Jadi di sini teman-teman yang pernah mengedit video siapa? Coba angkat tangan dulu. Yang pernah mengedit video. Oke. Pernah ngedit video pakai apa? CapCut. Pakai Filmora. Keren-keren. Filmora sini. Adobe. Yang tadi dari paroki mana? Ini depan ini Agustinus, Amban. Siapa lagi? KinoMaster, Sangge. Oke, Christophorus. Dari pakai apa? Premiere, Adobe. Besar, bagus. Itu untuk buat film bagus. Ini kemana baik? Yang pernah editing video? Belum? Sudah? Apa? CapCut. Oke. Amban. Siapa tadi Amban? Oke, Amban 1, maju 5. Sangge. Maju. Agustinus. Masni. Christophorus. Maju. Komplit. 1, 2, 3, 4, 5. Sugi. Kan kita ambil dari aman. Oke, dari WhatsApp tadi sudah ada. Biasanya di video. Belum, biasa. Oke, karena pengeditornya banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, saya itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Berarti tidak 4. 4. Berarti oke, 3 orang.
Saya ulang saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Depan. 1, 2, 3, 4. Oke. Ada yang 2. 2 kurang. Kalau begitu kita kurangi kelompok. Editor, gabung saja. Nanti saling memberi editing. Jadi 3 kelompok saja, 3 video. Oke, berarti itu dulu bosnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Oke. Yang 1 dengan beliau, yang 2 dengan sendiri, yang 3 ini. Oke? Silakan sekarang makan. Tapi tunggu dulu, doa dulu. Sorry. Oke. Oke lah ya, sudah ya, bentuk kelompok. Sekarang ini tugas di dalam kelompok. Waktu bagi lah, kita butuh ini, kita butuh Kameramen. Ya. Butuh reporter. Ya. Apalagi reporternya. Reporternya nanti ini ya. Dan editor. Artikelnya tulis. Artikel rame-rame. Ya. Naskah. Bisa. Pokoknya sama-sama belajar ya. Karena kameramen, Reporternya oke. ini. Nah, untuk dari. Boleh. Nanti kan tulis artikel. Itu artikel itu dibaca. Tapi bisa kayak. Jadi selain Bisa juga gabungnya. Ya. Itu reportase. Bisa di Langsung report. Tapi artikel kekuatannya ada di Artikel. Itu harus tuntas ya. Oke, paham semua? Kita akan bekerja mulai saat ini sambil makan. Jadi kita betul-betul waktu tidak ada yang berbuang. Ya, kita kerja sambil makan, dalam arti makan sambil duduk, sambil cerita. Ide apa? Brainstorming di antara ini. Ide apa? Kita mau buat apa? Oke? Oke. Sekarang jam 12. Saya beri waktu 3 jam sampai jam 3 membuat reportnya. Ya, ini biasanya agak lama, jadi agak lama. Mulai dari naskah, mulai dari pengambilan gambar, editingnya. Ya, silahkan membuat editingnya sekreatif mungkin. Mau silahkan mau pakai apa? Apa itu? Pakai sahabat Komsos saja. Sahabat Komsos yang terkasih, berjumpa kembali dengan Komsos Paroki Komsos Keuskupan Manokwari. Oke? Ingat, pakai Komsos Keuskupan Manokwari ya. Jumpa kembali saudara-saudara dengan Komsos Keuskupan Manokwari. Saat ini saya berada di wilayah ini tergantung sesuai naskah. Tapi kalau seandainya naskahnya bagus teman-teman, kalau naskahnya tidak, harus cari fakta yang bagus, hasilnya bagus, saya akan upload di YouTube-nya Komsos. Ya, bikin jadi, ya, bikin jadi. Jadi durasi waktu 5 sampai 8 menit saja. Reportasi media. Jadi 5 sampai 8 menit. Di bawah itu juga boleh lah. Pokoknya semampunya. Kekuatan narasi, naskah, dan gambar.
Pengambilan gambar, ingat tadi yang saya jelaskan tentang angle-angle, bukan angel-angelnya, angle-angelnya. Pengambilan gambar, editingnya, musik, tidak apa-apa, kamu masukkan musik apa saja. Ini saya tidak monetize, ya, untuk latihan ini. Ya, saya biar tidak ada klaim. Nanti saya tidak monetize itu. Oke? Baik, saya rasa itu teman-teman, kita 3 jam kita buat. Gas. Kita doa. Makan. Waktu itu masih ada lagi. Aman. Oke. Ya. Oke, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kehadirat-Mu untuk setengah hari kegiatan kami animasi pegiat Komsos bagi tim pastoral wilayah hari ini. Kami mohon semoga Engkau memberkati kami dalam tugas-tugas kami selanjutnya. Pada kesempatan ini kami ingin menyantap hidangan makan siang. Kami mohon semoga Engkau memberkatinya, memberkati semua yang menyiapkannya, dan memberkati kami semua yang akan menyantapnya. Agar semuanya ini memberi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kegiatan kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, begini: Salam Maria, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah anak tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, karena aku ini hamba Tuhan, daripada aku berkata. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah anak tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, karena waktu kami mati. Sabda telah menjadi manusia dan tinggallah dari kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah anak tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, karena waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, dan kami dimaafkan Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami membawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, selamat makan. Iya. Silakan.